Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Ya udah 3 hari nggak upload konten. Cuman ya nggak enak badan ya. Selain masuk angin kayaknya kebanyakan ngopi. Jadi bikinnya kopinya terlalu kental mulu jadinya ya agak agak mabok gitu. Agak celeng. Dan di sini ya kemarin banyak minum air putih jadinya agak lumayan lah. Oke, jadi sekarang si Timan mau bahas tentang target bisnis online di 2024 gitu. Jadi sebenarnya inspirasi target ini ya berasal tadi abis bikin VT di TikTok ya. Jadi mulai jurnal bisnis online 2024 sama target 100 juta dari produk digital di 2024 sama mystery target dan bangkit skor. Nah, di sini statement mau kasih penjabarannya karena kalau di TikTok kan ini sangat terbatas sekali ya. Mungkin pemahamannya sangat minim gitu. Oke, sebelumnya jangan lupa guys, karena Sirtiman ya punya targetnya 100 juta di 2024. Yang support sama channel ini silahkan ya guys ke profil Sirtiman diratakan ya yang menjual produk digitalnya. Bisa bisa ada yang gratis, ada yang murah, ada yang software, ada planner, ada MRR, ada video kursus ya WordPress dan masih banyak lagi deh gitu. Juga untuk yang belum paham ya, Ratakan ini adalah situs marketplace ya, pasar produk digital di Indonesia gitu. Punya anak bangsa, jadi silakan yang bisa untuk menambah cuan di 2024 ya, kalian juga bisa menjual produk digital di sini ya guys. Kalian ya cek and recheck ini profilnya Sirtiman gitu. Oke, lanjut sekarang membahas tentang target bisnis online di 2024 gitu. Ya, karena kalau kita memulai awal tahun ya, ini sebenarnya kesempatan ya. Mungkin biasanya sih sebelum tahun baru ya, saat mulai ya mau bakar-bakar ayam gitu. Setelah makan kenyang, kita break gitu ya istilahnya ya. Ya setelah jam jam 12 lewat lah, petasan-petasan mulai reda gitu, kita mulai break ini merenung nih dari tahun kemarin ini kita udah dapat apa, ngapain aja. Nah, juga mulai untuk mengarah ke target tahun depan ini kita mau kayak gimana gitu, apa yang mau kita capai, cita-citanya seperti apa di tahun depan. Nah, di sini Sirtiman kasih gambaran ya guys, kenapa harus dibuat ya target biar biar kita tuh di 2024 itu punya punya istilahnya jalan atau jalur yang pakem gitu, jalur yang jelas gitu. Jadi ini jalan yang harus dilalui gitu. Kalau nggak ada target, berarti kita akan ya nggak jelas hidupnya gitu, gaje ya. Nggak ada tujuan jadi ya bisa muter-muter, nubruk-nubruk ya nggak tau lah gitu. Karena emang nggak ada yang dituju gitu. Jadi ya kayak ibaratnya ya kayak zombie gitu ya, puas ya pokoknya nggak, autis seperti itu, hidup dengan diri sendiri, nggak ada keinginan ini tuh ya, keinginannya paling cuma makan dan sekadar hidup ya, makan dan ya, itu aja gitu. Nah, kalau ngeliat makanan itu atau istilahnya duit langsung ini ya, kayak zombie itu kan langsung apa spontan, refleks kita langsung ngejar gitu ya. Ya kayak gitulah orang yang tanpa tujuan. Tapi kalau tujuan kan kita benar-benar jalannya tuh benar-benar jelas, kita ngikutin sampai misalnya menuju puncak gitu.
kita ikutin menanjak. Ya di sini dengan target ini sebenarnya bisa dimanfaatkan ya guys. Target ini bisa dimanfaatkan. Target mungkin bisa ditetapkan, tapi bisa dimanfaatkan. Dengan cara gimana? Dengan cara membuat jurnal. Jurnal, ya pokoknya jurnal ini dari hari pertama sampai akhir tahun kalian bikin jurnal. Entah itu setiap hari upload di YouTube atau upload di TikTok. Kalau bisa Skirtiman sih menyarankan ya ini TikTok, YouTube, IG ini sejalan gitu ya. Mungkin ditambah Facebook lah untuk personal gitu ya. Kalau orang-orang yang benar-benar dekat sama kita gitu. Nah, jadi emang jurnal ini bisa dimanfaatkan. Nanti kalau udah akhir tahun, kalian coba merenung lagi deh saat kembali kayak ke kejadian tahun baru ini. Sebentar aja ngerenung, ya, dibandingin dulu sama saat sekarang yang udah melakukan jurnal, perbedaannya di mana? Kalau saya teman bilang posisi ya guys, posisinya nggak bakal sama gitu. Dulu sebelum memulai jurnal mungkin posisinya ya kayak zombie gitu, masih nggak jelas, masih muter-muter jalan ke sana sini. Cuman saat kalian membuat jurnal, hidup kalian itu terarah, fokus mengejar tujuan. Nah, kalian nanti pas akhir tahun refleksi diri, itu posisi kalian udah benar-benar jauh ya dibanding zombie tadi. Kalian benar-benar jauh, mungkin kalian udah jadi influencer, mungkin udah jadi motivasi atau inspirasi hidup orang banyak, mungkin jadi ya pokoknya kalian pasti punya followernya pasti nambah lah, entah itu 10, 100 atau ribuan. Yang jelas kalian udah mengubah hidup sendiri juga hidup orang lain. Ya, inilah efek butterfly. Setiap tindakan kecil akan menghasilkan efek yang besar di dunia lain atau kehidupan orang lain gitu. Ya di sini agar Sirtiman bisa membuat kalian menetapkan target ya, mumpung belum mulai nih 2024, menetapkan target, berapa target kalian, entah itu target berupa pendapatan ya. Di sini di TikTok Sirtiman targetnya 100 juta dari produk digital gitu ya. Kalian bebas mau kasih target apa, entah itu nambah rumah baru, entah itu biaya anak sekolah tahun depan, entah itu pengen asuransi, entah itu pengen investasi emas, ya itu bebas-bebas sesuai dengan ya pokoknya keinginan kalian, cita-cita kalian yang paling liar sekalipun gitu. Nah di sini kita harus menetapkan target ya. Cuma untuk mendapatkan target itu pasti akan mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, banyak hambatan, dan kemungkinan bisa gagal. Kita bisa jatuh lagi ke dalam jurang yang gelap dan ya nggak menentu, kembali ke zona zombie lagi gitu. Tapi perbedaannya apa gitu kalau kita udah punya target dan udah melakukan jurnal, kita tuh semacam kayak punya apa ya, kayak misalnya kita gagal pun jadi kayak ini udah, misalnya gagal ya di tengah jalan atau 3/4 jalan gitu, misalnya bulan Juni atau bulan bulan sekitar September atau Oktober ini ya, mungkin ada bisnisnya ini gagal, usahanya ini drop, mungkin grafiknya tadi naik tapi tiba-tiba drop gitu. Nah di sini kalian akan ya karena udah merasakan proses ya dari hari pertama tahun 2024 sampai saat gagal atau drop, kalian pasti akan merasa ingin apa ya, berontak gitu, pengen ini kok kenapa gagal gitu, padahal udah dikit lagi gitu, pasti akan nggak ikhlas kalau gagal. Nah inilah perbedaannya orang sukses dan orang yang gagal. Kalau orang gagal dia akan mulai lagi gitu, dari nol lagi.
mulai lagi, ganti model bisnis, ganti ya pokoknya ganti-ganti gitu terus. Kalau gagal ganti lagi, kalau gagal ganti lagi, habis waktu mereka untuk gak mencapai target seperti itu. Nah kalau orang yang orientasi target, pasti dia akan aduh nggak ikhlas gue gagal sedikit lagi ya. Mereka akan berusaha ya gimana caranya dengan waktu yang semakin ketat, tapi harus target. Di sini di sini kita nggak sendirian guys ya. Di sini kita nggak sendirian, ada yang membantu, entah itu alam bawah sadar yang membisikkan intuisi, yang membisikkan kalau kita nih ya, jauh bisa lebih sukses ya dari sekedar targetnya ya. Nah disinilah akan ya otak akan menemukan formula lagi ya untuk mencapai target dan terus sukses sampai mungkin 5 tahun ke depan gitu. Tadinya kita target 1 tahun 2024 ya, cuma kalau kita misalnya memutar otak istilahnya ya, memutar otak pun sebenarnya nggak harus kita ini, kita ada yang membisikkan, kita ada yang mengasih arahan diri sendiri, jadinya kita lebih yakin, lebih produktif, istilahnya baterainya lebih jadi upgrade seperti itu, kekuatan diri kita apa antusias kita jadi lebih dari yang sebelumnya gitu. Nah di sini ada peluang untuk kembali ke jalur lagi atau istilahnya comeback ya, comeback dan menciptakan skor gitu, mencapai target kayak menciptakan skor gol gitu ya. Nah sini kalian juga eh, himbauannya ya, agar mulai ya segera target dan ya mempersiapkan ya jurnal, dan kalau gagal ini gimana selanjutnya. Itulah bedanya ya orang yang rata-rata sama orang yang ya mungkin akan sukses ya, akan sukses. Di sini ya kalau jadi rata-rata ibaratnya kayak zombie aja di bawah muter-muter nggak jelas gitu, mungkin fokusnya kalau ada makanan atau ada duit istilahnya, baru gerasa gerusuk gitu. Kalau di sini kita benar-benar rapih dari hari pertama kedua, nyiapin semuanya, jadwal hari ini apa sampai Januari Februari apa jadwalnya, entah itu buat konten, entah itu buat produk. Sebenarnya Sirtiman udah buat ya semacam planner ya untuk 2024. Sebenarnya planner ini sebenarnya bagus banget untuk yang paham. Ada beberapa orang yang udah beli sih, dan ini sebenarnya sangat powerful gitu untuk yang paham. Nah cuma untuk ngedapetin ini ya silahkan kunjungin, diratakan ya, harganya cuma 50.000 gitu. Ini akan merubah hidup banget gitu, bener-bener 50.000 ini harga yang sangat tidak sepadan deh, karena apa yang didapat ya udah pasti yang bisa didapat ya, bisa jadi lebih produktif, bisa tetap fokus, bisa lebih apa ya, menjadi sukses istilahnya dibanding ya kalau nggak punya jurnal ini ya, ya nggak jelas gitu, nggak jelas hidupnya. Sirtiman sebenarnya udah paham dari dulu, Sirtiman itu selalu cari duitnya ini memakai jurnal atau planner ya. Biasanya dari tahun ke tahun Sirtiman pakai planner sampai ini apa bukunya hancur gitu. Tapi dalamnya masih kadang dipakai, ide-idenya kadang dipakai. Nah inilah ya, di tahun 2024 ini Sirtiman mau buat format yang planner yang dipakai untuk cari duit online sih, khusus cari duit online ya. Di sini mengarahnya sih ke produk digital, entah itu bikin channel buat TikTok atau bikin produk digital ya, ke situ gitu. Istilahnya produk digital itu ya produk kita lah ya, tempat kita jualan dan dapat duit. Kalau YouTube atau TikTok ini sebagai pencari traffic ya, atau pencari
calon klien atau pembeli gitu. Ini ngarahnya bukan ke monetasi tapi ke arah penjualan, ke arah bisnis seperti itu. Makanya di sini di channel ini Astirtiman nggak ngajarin orang untuk monet YouTube ya. Di sini ngajarin dari satu video kita bisa menghasilkan jutaan rupiah. Nah, untuk yang mau coba plannernya silahkan. Meskipun plannernya ini formatnya nih dari Oktober, November, Desember ya, tapi cuma untuk bulan ini bisa di istilahnya sebagai panduan aja. Bulannya kan bisa diganti tuh, bisa nanti triwulan ke depan bisa diganti lagi, bisa diganti lagi, pokoknya bisa diedit sesuai bulan dan tahunnya deh gitu. Yang jelas triwulan ini, kalau 12 nanti kemungkinan kalian akan bingung ya. Jadi ibaratnya ini dikasih 3 bulan untuk ya, kalian dari mulai ini ya kalian bisa ya cukup lah ya, cukup memulai 3 bulan bikin rencana. Jadi start 3 bulannya ini ya launchingnya udah 3 bulan, triwulan selanjutnya udah tinggal diulang aja gitu. Yang penting kan 3 bulan membuat rencana ini gitu, karena segala sesuatu harus direncanakan. Kalau enggak ya kayak tadi akan gaje jadi zombie gitu. Kalau direncanakan sesuai dengan jalur menuju targetnya, itu akan lebih lancar dah, lanjai untuk sukses itu. Oke guys, jadi semoga bermanfaat ya tentang target dan jurnal bisnis online. Jangan lupa jempolnya. Kalau ada yang mau tanya silahkan kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.